Cerita diawali dengan memperkenalkan sang dewa kegelapan bernama Null, ditulis Knull. Dewa yang juga menciptakan para simbiot yang justru mengkhianatinya dengan memenjarakannya dalam kehampaan. Saat ini Null masih berupaya untuk bisa meraih kebebasan. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan sebuah benda bernama Codex yang tercipta ketika simbiot menyelamatkan nyawa inangnya dari kematian. Null memerintahkan anak buahnya yaitu para monster bernama Xenophage untuk mencari simbiot yang memiliki kodeks tersebut. Dan tebak siapa simbiot yang mereka cari? Dan inilah Venom The Last Dance. Inilah Eddie, jagoan kita semua sekaligus mantan jurnalis yang saat ini tengah menjadi buronan karena diduga telah membunuh seorang detektif bernama Mulligan. Kronologinya ada di film yang kedua ya. Masih bersama Venom yang terus bersemayam dalam tubuhnya, Eddie sengaja bersembunyi di sini, di Meksiko, untuk mencari ketenangan. Namun dengan fakta bahwa semua orang menuduh Eddie sebagai penjahat, ia pun terpikir untuk pergi ke New York demi membersihkan namanya, sekaligus ngacumponan keinginan Venom yang katanya belum pernah melihat patung Liberty secara langsung. I've always wanted to see the Statue of Liberty. Meski mereka berdua punya chemistry yang cocok, namun terkadang Venom lebih mendominasi ketika ia berbuat seenak sendiri tanpa mempertimbangkan apa dampak sosial bagi Eddie itu sendiri. Eddie sengaja memilih tempat ini dengan harapan tidak menemukan hal-hal yang dapat memancing emosi. Namun, alih-alih menjauhi masalah, Eddie dan Venom justru malah mencari masalah ketika mereka mendengar suara lolongan anjing yang butuh pertolongan yang ternyata... Ya, ada beberapa ekor anjing curian yang dikurung dalam kandang, disusul oleh kemunculan pemilik tempat ini yang ternyata mereka adalah sindikat pencuri anjing mahal paling dicari kepolisian. Oh, hello. This is our territory. Well, I assume by the threatening look on your faces that Dengan jaket kulit hitam, kalung rantai, tato di wajah, raut muka mengintimidasi, suara yang diberat-beratin, dan jumlah yang banyakan dikira akan membuat Eddie takut. Tidak, John. Eddie justru balik memperingatkan mereka semua untuk segera lepaskan anjing-anjing ini, karena jika tidak, sisi gelap dalam dirinya akan memakan dan mengkoyak kepala mereka satu persatu. Dan ya, 4 penjahat ini pun ketakutan saat Venom menunjukkan wujud aslinya, di mana hal mengkonyolkan pun terjadi saat Venom tak kompak mengucapkan kalimat wajib mereka, yaitu What? we are Venom! no. Oh, we are Venom. Selesai memakan 4 penjahat itu, Eddie dan Venom langsung pergi melanjutkan perjalanan, di mana ia tak sadar jika saat ini ada sepasukan militer yang dipimpin oleh jenderal bernama Jenderal Rex Strickland tiba di bar yang sempat Eddie datangi tadi, mengambil sampel simbiot yang tertinggal di atas meja untuk dibawa dan diteliti di fasilitas khusus di area 51. Bring him. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan seorang ilmuwan bernama Dr. Payne, salah satu ilmuwan yang bekerja di area 51 khusus meneliti simbiot yang ditemukan, di mana jenderal sendiri berfokus pada senjata untuk menghadapi para simbiot itu, yaitu cairan asam berwarna hijau yang mampu melelehkan berbagai macam materi termasuk simbiot itu sendiri.
Looks like all your dreams came true. Tak hanya Jenderal dan Dr. Payne saja, kita juga akan berkenalan dengan ilmuwan lain bernama Sedi yang juga sama-sama meneliti simbiot. Saat ini mereka bertiga akan melakukan komunikasi, interaksi dengan seseorang yang terkontaminasi simbiot sama seperti Eddie. Bedanya, Eddie dan Venom sudah saling mengerti dan sudah bisa beradaptasi, tidak dengan pria satu ini yang bernama Detektif Mulligan yang ternyata masih hidup dengan simbiot bernama Toksin yang berhasil menyelamatkan nyawanya. Release him. Toksin alias simbiot yang ada di dalam tubuh Mulligan pun memberitahu tentang kodeks yang saat ini ada di dalam tubuh Eddie. Kodeks itu tercipta ketika Venom menyelamatkan nyawa Eddie sewaktu bertarung dengan Riot di film pertamanya. Andai kata kodek itu jatuh di tangan Null, sang dewa kematian, maka planet bumi dan seluruh alam semesta akan berada dalam bahaya. Hanya ada dua cara untuk mencegahnya. Pertama, jangan pernah membiarkan Venom menunjukkan wujud aslinya, karena disitulah para monster alias Sonophage akan bisa melacaknya. Kedua, bunuh salah satunya antara Eddie ataupun Venom untuk menghancurkan kodek itu selamanya. The end. You must never obtain it. Or your race will be killed. Everyone, everything. Kembali ke Eddie dan Venom yang sedang numpang pada pesawat, yang karena Eddie tersiksa dengan wujud manusianya, ia pun meminta Venom untuk ambil alih, sehingga ketika Venom berubah dalam bentuk aslinya, kodeks yang ada di dalam tubuhnya pun aktif sehingga ya, Eddie dan Venom berhasil mengalahkan monster itu dan terjun bebas dengan wujud manusia Eddie. Tapi tenang, Venom bisa merubah dirinya menjadi parasut tanpa perlu menunjukkan keseluruhan wujud aslinya. Tepat saat si monster kembali utuh setelah terkoyak mesin pesawat, Eddie berhasil mendarat dengan selamat. Venom pun menceritakan tentang kodeks yang ada di dalam tubuh mereka berdua, termasuk kronologi bagaimana kodeks itu tercipta. Sehingga untuk mencegah para monster mengetahui keberadaan mereka berdua, Eddie harus bisa menghadapi masalah sendiri tanpa bantuan Venom yang berubah ke wujud asli. Dengan fakta bahwa mereka mendarat di lokasi antah berantah, jelas butuh kendaraan yang cepat untuk meninggalkan lokasi ini segera. Sehingga karena sudah tidak mungkin mengambil alih tubuh Eddie, Venom pun berpindah ke tubuh kerbau dan inilah yang terjadi. Surprise, Horsey! Now that's horsepower! Setelah Eddie nyaris muntah menunggangi kuda brutal, mereka pun istirahat sejenak di sebuah sungai, tepat saat muncul si jenderal dan pasukan yang mencoba untuk menangkap mereka berdua dan berlokasi di dalam aliran air sungai, Eddie kesulitan menggapai Venom yang juga sama-sama sedang dikejar sehingga setelah sempat berpindah ke tubuh Lauk dan Bancet, Venom pun kembali dalam tubuh Eddie dan terpaksa harus berubah dalam wujud aslinya demi menyelamatkan Eddie yang akan jatuh dari air terjun. Sehingga konsekuensinya si monster pun muncul yang membuat pasukan si jenderal teralihkan perhatiannya. Setelah berhasil lolos dengan menumbalkan anak buah si jenderal, Eddie dan Venom pun kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka bertemu dengan keluarga yang sedang liburan, yaitu keluarga Moon yang dengan baik hati menawarkan tumpangan menuju ke Las Vegas. This is Major Tom to ground control. Everything to you, but if you want to leave, take good care. It's hard to get by.
Tiba di Las Vegas, Eddie dan Venom masih belum tahu akan pergi kemana. Tapi saat ini, Venom ingin melihat langsung kasino itu seperti apa, sehingga Eddie diminta untuk masuk ke salah satu tempat yang ada di sana. And the top down, because that's how we roll. Harris Casino has a strict dress code. Dan ya, dengan penampilan kotor dan lusuh, Eddie langsung diusir dari tempat tersebut. Kesal dengan penjaga di sana, Venom pun memberikan sedikit bantuan untuk membalas dan... Secara kebetulan, ada seorang pengunjung mabuk berat yang sedang kencing di semak-semak, di mana Eddie berhasil merebut setelannya dan diizinkan masuk ke salah satu kasino. I am so sorry. You're bad people. There we are. Tidak seperti penjudi normal konvensional pada umumnya, Eddie dengan pengaruh Venom pun bertingkah aneh sampai-sampai merusak salah satu mesin judi, di mana mereka tak sengaja bertemu dengan seseorang yang dikenal, yaitu Nyonya Chen, sang penjaga toko swalayan yang sempat muncul di film pertama. So do you. Is a big guy in there? Yeah. Do you like my dress? Sedikit mengingatkan, Nyonya Chen ini adalah satu dari sekian orang yang sudah tahu tentang Venom, sehingga demi merayakan pertemuan mereka yang tak disangka-sangka, Nyonya Chen mengajak Eddie untuk berdansa bersama, yang karena Eddie menolak melakukannya, Venom dengan kebodohan dan kerendemannya pun mengambil alih tubuh Eddie yang membuat kodeknya aktif sehingga... Don't panic. They can't see the Cuda. Ya, Venom langsung keluar dari tubuh Eddie sehingga si monster tidak bisa melacaknya. Namun di luar dugaan, lolos dari monster, Eddie dan Venom harus tertangkap oleh pasukan si Jenderal yang langsung membawa keduanya ke area 51. Tepat saat Eddie tiba di fasilitas khusus di area 51, secara kebetulan keluarga Moon ada di sana untuk melihat seperti apa area ini yang kita semua tahu selalu dihubung-hubungkan dengan fasilitas rahasia pemerintah yang berkaitan dengan alien, di mana mereka nekat masuk melalui lubang pagar demi untuk melihat lebih dekat fasilitas tersebut. Come on, guys. Okay, babe. All right, go, 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 go. Disinilah Venom sekarang dikurung dalam pelindung hologram oleh Sadie yang sebenarnya tak tega melihat Venom bernasib seperti ini. Sementara untuk Eddie, ia terlihat baru siuman dan langsung disambut oleh Mulligan dengan simbiotnya tepat saat semua orang datang ke sana. Eddie, I'm Dr. Payne. Ketegangan terjadi ketika Jenderal bermaksud menghabisi nyawa Eddie demi untuk menghancurkan kodek selamanya, tetapi... Ya, Sadie diam-diam membawa Venom untuk membantu Eddie, di mana si monster datang setelah Venom berubah ke bentuk aslinya, tepat saat Mulligan bermaksud menolong, tapi justru harus menjadi simbiot pertama yang menjadi korban. Venom, run! Tak bisa mengalahkan si monster hanya seorang diri, Venom meminta Sadie untuk melepaskan semua simbiot yang ada dan... Ya, satu persatu simbiot pun masuk ke dalam tubuh orang random yang ada di ruangan. Tak ketinggalan, Sadie juga dirasuki oleh satu simbiot yang sangat kooperatif dan menyuruh Eddie untuk segera pergi. Dan betapa kuatnya monster ini ketika tak mempan terhadap serangan beberapa simbiot, bahkan justru para simbiot itulah yang harus tumbang satu persatu. Melihat keluarga Moon ada di tempat ini, Eddie segera menghampirinya untuk membuat anak-anak tenang dan... Hi. Jenderal sendiri bertindak tanpa pertimbangan ketika ia akan menembakkan roket launcher saat satu simbiot masih berada dalam bidikan sehingga... No!
Gara-gara ulah si jenderal, keluarga Moon nyaris jadi korban. Malahan satu simbiot mati gara-gara tembakan barusan dengan si monster yang tetap saja bisa bangkit kembali. Tepat saat keluarga Moon sudah berada di dalam mobil Dr. Payne, si monster melepaskan gelombang yang membuat para simbiot keluar dari tubuh inangnya. Ternyata gelombang itu merupakan pesan yang dikirim kepada Null agar mengirimkan bala bantuan ke tempat tersebut. Alhasil, para simbiot pun langsung dibuat tak berdaya oleh monster-monster yang bermunculan itu, sehingga melihat kawan-kawan sejawatnya menjadi korban demi dirinya, Eddie dan Venom pun akan mengalihkan perhatian para monster dengan menaiki sebuah motor dan menyuruh jenderal untuk mengikutinya menggunakan helikopter. Tepat saat para monster berada di area peti bahan peledak, jenderal langsung menyuruh anak buahnya untuk menembaki titik tersebut dan... Ya, jenderal terkena satu tikaman monster yang langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Melihat hal itu, Eddie dan Sadie pun melakukan kolaborasi untuk menyelamatkannya dan inilah yang terjadi. Beruntung jenderal masih selamat dan langsung dibawa ke tempat aman, sementara Eddie ditangkap oleh satu monster yang berniat memakannya, tetapi... Berkat ayah Moon yang menembakkan roket launcher, Eddie berhasil selamat, di mana Sadie dengan simbiotnya yang bernama Laser pun harus terpisah setelah si monster menembakkan gelombangnya dan langsung memakan simbiot laser tersebut. Setelah semua simbiot mati dan hanya menyisakan Venom saja, Eddie tampaknya harus pasrah ketika ia tidak punya pilihan lain selain mati bersama-sama dan menghancurkan kodeknya untuk selamanya. Kebersamaan mereka berdua selama ini tampaknya harus berakhir sekarang dengan Venom yang tidak akan pernah melihat patung Liberty secara langsung. Come and get us. Dan ya, Venom menarik semua monster menjadi satu untuk diseret ke bawah cairan asam yang sudah jenderal persiapkan, di mana jenderal dengan cepat melepaskan cairan asam tersebut yang membuat para monster, termasuk Venom, meleleh kesakitan. Dalam detik-detik sekarat itulah, Venom masih saja sempat memperhatikan keselamatan Eddie dengan memberikannya pelindung, dan tamatlah petualangan mereka berdua selama ini. Di saat terjadi ledakan, Sadie tak sengaja tijali keh yang membuatnya terjatuh, di mana Dr. Payne diam-diam membawa simbiot pink bernama Agony yang dikenal memiliki kecepatan petir dan berhasil menyelamatkan Sadie dari ledakan tersebut. Setelah semuanya selesai, Eddie langsung dibawa ke New York dengan semua tuduhan yang sudah dihapuskan. Kini ia bisa bebas kembali pada kehidupan normalnya dan entahlah, Eddie tampaknya masih berharap akan Venom yang hidup lagi, karena tanpa adanya sosok Venom, Eddie hanyalah mas-mas pengangguran biasa yang hidup di kota besar.
Tamat ending yang cukup mengpenomkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebagaimana kisah yang selalu ada eksposisi hingga resolusi, maka setiap pertemuan pasti akan menemukan titik perpisahan. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Odol Kopong Lionel Messi.